Halo teman-teman, ini kita lagi nyobain Action 5 Pro di luar ruangan. Dan saya nggak tahu, kita akan lihat bagaimana perekamannya di pagi hari dengan kondisi cuaca yang kurang cerah. Apakah sebagus sebagus yang di review yang kita lihat di video atau tidak? Mari sama-sama kita buktikan. Nah, ini kondisi cuacanya eh, lagi tidak cerah ya kawan-kawan. Kita coba lihat pemandangan di sekitarnya seperti apa. Dan kalau semalam saya coba bawa sambil berkendara, itu stabilisasinya lumayan bagus. Akan ini ngomong apa? Tapi kalau kita lihat di kameranya ini cukup bagus ya kawan-kawan, cukup jernih gambar yang dihasilkan. Nanti sama-sama kita coba lihat bagaimana hasil perekamannya. Nah, ini kondisi area yang kita ambil videonya. Sebenarnya saya juga nggak tahu tujuan saya membeli kamera ini, tapi saya berharap dengan membeli kamera ini akan membawa perubahan bagi diri saya sendiri sebetulnya. Karena selama ini saya beranggapan untuk memulai sesuatu itu terkendala oleh alat yang dimiliki. Apakah itu hanya berdasarkan rasa kemalasan saya, jadi menjadikan segala hal yang sebenarnya bukan hambatan menjadi sebuah halangan, atau alat memang mempengaruhi produktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya keluarkan atau yang telah saya mudah-mudahan apa yang telah saya keluarkan tidak berakhir sia-sia. Mohon doanya kepada teman-teman semua. Jujur sebenarnya saya juga belum tahu konsep video seperti apa yang akan saya hasilkan ke depannya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya akan coba tetap pada konsep yang telah saya mulai dari awal, yaitu tentang mengambil video pemandangan alam maupun awan. Jadi selain menggunakan nanti drone, juga akan disupport pakai kamera action ini. Mari sama. Ternyata berbicara di depan kamera itu cukup sulit teman-teman. Padahal kalau kita lihat ya beberapa video orang-orang di YouTube itu cara berbicaranya di depan kamera itu sangat lancar. Saya yakin orang-orang tersebut awalnya juga seperti saya, belajar. Ada anjing kawan-kawan. Saya yakin orang-orang yang pertama kali berbicara depan kamera juga mengalami hal seperti ini, dan mungkin mereka yang sudah terbiasa dan lancar tersebut karena sudah terbiasa dan terus mencoba lagi dan lagi. Saya juga berharap demikian. Dengan terus berlatih dan berani berbicara di depan kamera akan menimbulkan kepercayaan diri saya pribadi. Dulu saya pernah membuat video, membuat konten juga. Sebenarnya ini bukan konten pertama. Sebenarnya ini bukan konten pertama saya. Dulu saya juga pernah beberapa kali membuat konten di YouTube. Ya karena itu tadi berbagai hal yang saya jadikan alasan. Jadinya setelah memiliki konsep,
kerjakan 2 atau 3 video, saya akan berhenti dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebenarnya itu sangat sayang karena selain saya harus mengulang lagi mencari konsep baru, kemudian saya tunda, berhenti lagi, saya ulang-ulang siklus yang sama terus menerus, dan akhirnya ya begini, tidak bergerak kemana-mana dan eh, tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan untuk berbicara depan kamera seperti sekarang saja saya masih agak agak gelagapan, agak kaku ya kawan-kawan, masih agak sulit. Padahal saya mengambil video yang sekarang tuh di tengah kondisi tidak ada orang sama sekali. Nah, tapi saya masih gelagapan dan kurang percaya diri. Bentar, kita perbaiki dulu kondisi kameranya. Nah, mungkin kalau kawan-kawan di luar sana punya tips bagaimana cara berbicara di depan kamera supaya lebih percaya diri dan lebih lancar, boleh berbagi di kolom komentar atau DM saya pribadi lewat Instagram atau melalui pesan WhatsApp. Kita belum perkenalan. Nama saya Nasrul Mukminin. Itu aduh. Tapi kawan-kawan, kalau teman-teman, kalau untuk panggilan saya itu berbeda-beda. Kalau waktu kecil di daerah lingkungan saya, tempat saya tinggal sekarang, itu panggilan saya bukan dari nama asli, karena saya anak yang terakhir. Karena saya anak yang terakhir di rumah itu kan dipanggilnya dedek gitu. Jadi orang-orang atau teman-teman masa kecil biasanya juga memanggil saya dengan nama tersebut. Nah, untuk tingkat untuk waktu ketika SMP, kebetulan kan saya sekolahnya agak jauh, tidak di daerah tempat saya tinggal sekarang itu. Orang-orang manggil saya itu dengan nama asli, Nasrul atau Nas atau Rul. Tapi biasanya kalau yang manggil Nas itu kan tuh yang cewek gitu. Kalau Rul ya itu kawan-kawan saya yang cowok. Ada juga beberapa yang manggil Mukmin. Sama SMP dengan SMA kan saya satu wilayah gitu. Satu sekolah. Masih di satu sekolah, manggilnya juga sama. Waktu kuliah Nasrul, itu rata cewek atau cowok manggilnya kayak itu. Nah, di tempat kerja juga beda. Ada yang ada yang manggil Nasrul, Mukmin, Min, ada juga yang manggil Nascor. Jadi panggilan saya itu beda lingkungan juga berbeda cara orang memanggil gitu. Tapi yang untuk kebanyakan ya dari nama asli tadi. Hanya untuk yang manggil yang berbeda tuh ketika kecil ya kawan-kawan. Karena panggilan saya itu Dedek gitu. Awalnya cukup malu dipanggil seperti itu ketika sudah mengerti atau sudah dewasa, tapi seiring berjalan sekarang justru perbedaan panggilan tersebut membuat saya mengingatkan kepada rumah. Saya dulu saya tinggalnya di Jambi, tapi untuk SMP dan SMA-nya saya di Sumatera Barat. Nah, untuk kuliahnya sendiri sempat kuliah di Bandung 2 tahun, dan 2 tahun lagi tuh saya pulang ke rumah karena waktu itu kebetulan zamannya COVID-19. COVID-19 mau tidak mau
Kuliah yang tadinya diliburkan 2 minggu jadi 3 bulan dan berlanjut ke sampai 2 tahun kalau nggak salah. Saya jadinya melanjutkan kuliahnya di rumah secara daring, terus penelitian, wisuda dan lulus. Kemudian dalam sela-sela kuliah itu saya mulai mencoba mencari pekerjaan kawan-kawan. Mencoba mencari kerja yang bisa saya lakukan sambil kuliah. Kemarin itu dapat kerja di salah satu restoran. Itu pengalaman pertama saya bekerja dengan orang lain. Waktu kerja kemarin itu sekitar berjalan 6 bulan. 6 bulan saya belajar saya kerjanya di bagian dapur. Pertama kali itu saya ditaruh di bagian cuci piring. Kenapa di bagian cuci piring? Ya untuk sebagian orang lah mungkin di umur yang sama seperti saya kan mikirnya gengsi gitu. Jujur saya juga mengalami hal yang sama. Agak gimana gitu kan, kita yang latar belakangnya seorang mahasiswa gitu, yang pemikiran saya yang waktu itu dapat pekerjaan ya sesuai background gitu, sesuai jurusan atau paling enggak sesuai standar anak kuliahan lah gitu. Tapi malah ditaruh ke tempat kerjaan yang bahkan cukup untuk anak lulusan SD gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga mengesampingkan gengsi saya tersebut karena bos saya waktu itu bilang seperti ini. Kita tuh kalau mau bergaya, kita itu atau apa? Ntar, kita itu kalau mau gaya-gayaan gitu kan harus menyesuaikan dengan kantong kita gitu, atau kita kalau mau bergaya itu menyesuaikan dengan budget atau dengan isi dompet. Jadi gaya-gaya bergaya apa? Jadi banyak gaya itu tidak masalah, tapi kita sesuaikan juga dengan uang yang kita punya. Jadi setelah bos saya waktu itu ngasih pendapat ngasih kata-kata seperti itu kan, saya jadi berpikir mungkin selama ini hidup saya kebanyakan gengsi, jadi karena saya mikirnya saya mahasiswa gitu kan, jadi harus dapat pekerjaan yang wah gitu. Ternyata enggak. Kalau memang apa ya, kalau memang skill kita waktu itu nggak ada, ya sudah, apa peluang yang ada itu kita coba ambil. Ya udah, saya jalani pekerjaan tersebut, saya jalani pekerjaan saya waktu itu, jalani tersebut. Jadi waktu itu ya kawan-kawan, tahun 2022 kalau nggak salah, 2021 atau 2022 gitu kan, waktu kerja di restoran tersebut. Kan itu kerjaan saya pertama kali gitu ya, dapat gaji sekitar awalnya kan 600.000, 600 atau 800 karena belum pernah kerja sama sekali. Angka 800.000 itu bagi saya waktu itu sudah sangat besar gitu kan, dengan notabene saya memang belum pernah sama sekali kerja kerja atau dapat uang dari pekerjaan gitu. Itu pengalaman pertama saya. Jadi kan waktu itu kondisi rambut gondrong gitu kan, sudah lama saya panjangkan dari sebelum pulang ke Jambi lagi dari Bandung. Terus kawan saya yang di Jambi itu bilang, apa nggak sayang gitu, rambut udah panjang-panjang direlain untuk kerja gitu, bahkan gajinya nggak seberapa. Karena wajar kawan saya ngomong seperti itu kan. Dia udah dari tamat sekolah sudah mulai mencoba berbagai pekerjaan. Kalau bisa dibilang pengalamannya di dunia kerja itu lebih banyak daripada saya, bahkan sampai sekarang. Tapi itulah sayangnya kan, kan apa ya, karena tekad saya tadi tuh memang ingin coba-coba cari pengalaman, ya udahlah, nggak apa-apa lah mengorbankan rambut. Bahkan ya sampai waktu saya mau pangkas, orang pangkasnya tuh bilang kan, bang apa nggak sayang gitu, rambutnya udah panjang mau dipotong. Agak ragu sih waktu itu, tapi ya udahlah, kan bilang gini, ya mau gimana lagi bang, bos tempat saya kerja yang nyuruh gitu kan, udah dipotong. Sayang sih, rambut waktu itu udah lumayan panjang lah.
bahkan gondrong untuk pertama kalinya kan dipotong. Nah, jadi kan waktu udah berjalan sebulan 2 bulan, saya tuh mikir 800 itu nggak terlalu besar, pas-pasan gitu kan. Jadi daripada saya cuma mendapatkan gaji yang datang awal bulan, jalan 2 hari 3 hari habis, mending apa kan, daripada rugi, lebih baik saya cari apa ya, daripada saya menghabiskan waktu hanya menunggu gaji keluar dengan skill yang mentok di cuci piring. Ya udah, saya coba-coba belajar. Kebetulan kan kawan-kawan saya di dapur waktu itu juga terbuka, welcome gitu kan. Kalau mau belajar ayo, katanya, dibantuin belajar sampai bisa. Karena waktu itu kan di dapur ada sekitar 4 orang atau 5 orang gitu kan, yang backgroundnya memang dari apa namanya, yang backgroundnya memang dari seorang koki atau tata boga, itu cuma 1 orang. Nah, sisanya itu mereka sama seperti saya sebelumnya, dari cuci piring atau memang tidak punya pengalaman di bidang food and beverage lah kan. Nah, jadi belajar, sama-sama belajar di dapur. Dapat tawaran tersebut, saya tertarik. Jadi setelah saya nyuci piring, setelah selesai pekerjaan utama saya selesai, saya ikut mereka saya ikut belajar gitu bagaimana masak gitu kan. Mentor saya waktu itu ya lumayan baik lah kan, diajarin gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sebulan 2 bulan udah mulai mengerti dengan job desknya orang masak tadi kan. Jadi itu apa namanya, kita manggilnya Bude waktu di dapur. Bude itu punya inisiatif gitu kan, kalau saya ini kan udah bisa. Terus kebetulan yang bagian masak tuh ada yang keluar satu, ya udah diusulin untuk gantiin daripada cari yang lain gitu kan. Saya di inisiatif untuk buat gantiin yang keluar tadi. Jadi ya senang lah kan, ada peningkatan gitu, dari yang awalnya cuci piring bisa jadi helper apa sih namanya, lupa saya waktu itu kan, jadi helper. Nah, waktu jadi helper kan berjalan, bantu masak gitu kan. Ya namanya manusia kan, rasa puas dalam hati tuh memang sangat sulit ditemukan. Sudah di posisi yang udah beda, gajinya waktu itu juga diminta dinaikkan. Memang belum setara sama yang lain kan, karena kawan-kawan yang di sana itu kan rata-rata udah 2 tahun, 1 tahun lebih gitu kan, wajar gajinya beda. Karena saya waktu itu mikir, pekerjaannya udah sama, tanggung jawabnya udah sama, kenapa gajinya nggak sama gitu kan, hanya karena masa kerjanya beda, gajinya beda gitu kan. Saya mikirnya waktu itu seperti itu. Nah, karena perasaan tidak puas tuh tadi, buat apa ya, kerja tuh jadi agak malas-malasan gitu kan, karena merasa dibedakan. Sempat gaji saya itu dinaikkan jadi 1 juta kalau nggak salah, dari 800. Bahkan ya, untuk kawan saya yang waktu itu masuk serem bareng 2 orang gitu, 2 atau 3 orang, 2 orang. Terus ada yang sebelum saya itu kan sebagai kasir, bahkan udah 2 bulan duluan dari saya atau 1 bulan, gajinya masih di angka 600. Sedangkan saya waktu itu bahkan gaji pertama sudah 800 gitu kan. Karena ya faktor yang cuci piringnya cuma 3 hari udah keluar, saya sendirian atau berdua, waktu itu berdua. Jadi apa kan, dinaikin gajinya daripada nambah orang, kata bos tuh kan. Naik gaji jadi 800 ke 1 juta. Ya, ilmunya udah dapat, terus uangnya ada dikit-dikit disimpan dari sisa gaji gitu kan. Ya udah, waktu itu kebetulan juga udah mau skripsi gitu kan, udah mulai susun skripsi. Saya juga takut ketinggalan dari kawan-kawan yang lain. Di akhir Desember 2000 berapa, 2000 udah agak lupa, 2022 atau 2021 kan, saya memutuskan untuk berhenti gitu kan, resign dari pekerjaan tadi. Rencananya kan waktu itu mau berhenti
di bulan satunya. Cuma karena beberapa alasan yang belum bisa saya jelaskan, saya berhentinya kalau nggak salah itu tanggal 20 Desember. Dari ya 20 Desember berhenti. Nah, setelah berhenti itu kan saya vakum, tidak kerja, uang juga tinggal sedikit di tabungan. Dengan gaji 800 kan saya bisa menyisihkan ya nggak sampai 2 juta kalau nggak salah waktu itu. Menyisihkan uang tersebut. 2 minggu saya berhenti, 2 minggu atau 1 bulan saya tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu kan. Saya juga mikir waktu itu kalau seperti ini terus duit yang ada habis, sedangkan kebutuhan atau pengeluaran tetap jalan tiap harinya. Jadi daripada saya kayak apa kan, daripada uang yang ada itu habis, ya udah saya inisiatif gitu kan, ngajak kawan, ngajak teman gitu kan, ngajak kawan saya tuh untuk nyoba bisnis di delivery makanan gitu. Kebetulan ya waktu itu kan masih corona. Ini pendapat saya ini menurut saya gitu kan, waktu itu belum rame, boleh dikata masih belum ada, enggak sih, masih 1-2 gitu kan yang punya ide untuk food delivery gitu. Food delivery kita coba buka. Di hari pertama ini agak itu kan agak menurut saya itu agak lucu karena hari itu kepikiran ide untuk buka usaha itu tadi, terus ngobrol sama kawan tuh kan, hari itu langsung mulai, langsung ada pesanan. Agak shock gitu kan. Biasanya kan dalam bisnis-bisnis gitu ya ada perencanaan, ada persiapan yang mateng gitu, ada persiapan lah gitu kan. Tapi ini ndak, mulai belanja langsung gas jualan gitu. Mulai jualan kan, mulai jualan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Sempat juga pernah dapat pesanan yang lumayan dari itu kan. Cara saya waktu itu mempromosikan jualan saya tadi itu kan memanfaatkan itu marketplace Facebook. Itu pelanggan saya hampir 95% ya dari marketplace semua gitu. Dari marketplace yang 5%-nya tuh dari orang-orang yang saya kenal atau dari yang teman dari partner saya tadi. Sisanya itu murni dari marketplace tadi kan. Kita jualan, kaki kotor pula. Kita jualan, jalan hari-hari berganti hari, minggu, bulan. Nah, namanya bisnis gitu kan, dengan teman gitu kan. Kalau nggak saya yang berhenti, teman yang berhenti. Wah, banyak banget. Itu kan tadi udah berjalan beberapa bulan gitu kan. Berjalan beberapa bulan. Jadi si kawan nih kebetulan udah dapat jodohnya kali waktu itu kan. Memutuskan untuk berhenti karena fokus untuk ngurusin rumah tangganya kan, baru nikah gitu. Ya udah, gak apa-apa gitu kan. Nah, waktu berhenti itu tadi memang agak shock lah gitu kan. Biasanya bisnis berdua, bagi tugas gitu kan, satu bagian yang ngantar, satu bagian yang masak, satu yang belanja gitu kan. Karena tadi sendiri, jadi coba mulai terbiasa untuk mulai lagi sendiri gitu, melanjutkannya tadi tapi dengan kondisi udah sendiri, yang udah sendiri. Nah, apa tadi ya, sendiri. Jadi kan waktu masih dalam posisi masih kerjasama gitu kan sama kawan tadi itu, pernah juga dapat pesanan yang lumayan gitu kan. Dapat pesanan untuk acara, untuk waktu itu di bulan puasa atau enggak ya, bulan biasa kayaknya. Dapat bulan puasa dapat pesanan untuk bukber gitu kan. Dapat pesanan lumayan lah. Memang waktu itu penghasilan yang saya dapat itu kan lebih kurang sama gitu bersihnya dengan yang saya dapatkan waktu di tempat kerja sebelumnya di restoran tadi kan. Cuma bedanya
agak apa ya, yang saya dapatkan tuh dari usaha sendiri dengan hasil kerja kerja dengan orang lain itu kan nominalnya lebih kurang sama, tapi rasa kepuasan yang didapat tuh lebih apa ya, lebih wah, lebih bisa saya dapatkan di usaha sendiri tadi. Aduh, baterai tinggal tinggal piye, tinggal piro iki. Mungkin sekian dulu kawan-kawan semua. Kebetulan baterai kamera saya tinggal 30%. Nanti kita sambung lain kali. Terima kasih udah menonton bacotan saya sampai habis. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih. Dadah.